Sarmin adalah seorang pemulung sampah. Capek juga ya, tapi nggak bisa berhenti. Aku harus mengumpulin sampah ini biar Yati bisa makan yang enak hari ini. Meskipun cuma seplastik botol bekas, tapi kalau dikumpulkan terus lama-lama ya bisa jadi nasi juga. Demi senyum ibu di rumah, aku harus kuat. Sarmin kembali memulung, mengambil botol plastik kaleng bekas dan juga kardus. Aduh, berat banget ya karungnya. Tapi alhamdulillah ya Allah, ini tandanya rezekiku banyak hari ini. Walaupun cuma sampah ya, buatku ini adalah emas. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang waktunya ke tempat Pak Jaya. Semoga hasilnya cukup buat beli makan deh. Sarmin berjalan tertatih ke tempat pengepul di sana. Pak Jaya sedang duduk sambil menghitung uang dan menghisap rokok kretek. Wah, Sarmin, datang juga kamu. Bawa apa hari ini, Min? Karungmu kelihatannya berat tuh. Iya Pak, alhamdulillah hari ini lumayan banyak. Saya dapat botol, kaleng, sama kardus lumayan tebel. Tolong ditimbang ya Pak. Semoga hasilnya itu bisa buat makan siang saya sama ibu di rumah. Ya. Mari kita lihat. Ini totalnya hampir 10 kilo. Tapi ya gitu Min, harga hari ini turun. Cuma 1.100 per kilo. Jadi semua cuma dapat 11.000 aja ya. Cuma segitu ya Pak. Ya udahlah, rezeki hari ini segitu berarti. Yang penting bisa buat beli nasi bungkus 2. Saya terima ya. Nggak apa-apa, yang penting bisa bawa pulang buat ibu. Ini uangnya Min. Jangan menyerah ya. Aku salut loh sama kamu. Meskipun hidup susah, kamu tetap semangat. Jarang loh orang kayak kamu itu sekarang ini. Makasih ya Pak Jaya. Saya cuma pengen lihat istri saya itu tersenyum. Itu aja cukup. Meskipun uangnya sedikit ya, tapi kalau dia bahagia, buat saya itu sudah lebih daripada cukup kok. Namun Sarmin tidak pulang ke rumah. Namun dia malah lanjut memulung sampah kembali. Assalamualaikum, permisi Ibu Yati. Saya Pak RT. Ada sedikit urusan yang mau disampaikan. Waalaikumsalam. Iya Pak RT, ada apa ya pagi-pagi begini? Begini Bu Yati, saya cuma mau bertanya. Tahun ini Ibu ada niat buat ikut menyumbang hewan kurban atau tidak? Sekarang kan sudah mulai dikumpulkan dari warga sekitar. Biasanya tiap tahun ada saja yang berpartisipasi, meski hanya sedikit. Aduh Pak RT, bukannya saya nggak mau ya, tapi saya benar-benar nggak punya uang buat ikut-ikutan nyumbang kurban. Keadaan saya dan Sarmin juga lagi pas-pasan Pak. Bisa makan sehari sekali aja, udah alhamdulillah banget. Iya Bu, saya paham kok. Kalau memang belum mampu ya nggak masalah. Tapi kalau Ibu berkenan, bisa juga menyumbang seikhlasnya. Nggak harus 1 kambing, 1.000 2.000 juga tidak apa-apa. Yang penting niat dan kebersamaan dari warga kamu kita ini. Saya ngerti maksud Pak RT, tapi jujur aja sekarang 1.000 2.000 pun buat saya berat Pak. Kami benar-benar lagi nggak ada apa-apa Pak. Bahkan buat beli beras pun kadang harus ngutang ke warung sebelah. Maaf banget ya Pak, nggak bisa bantu tahun ini. Iya Bu, tidak apa-apa kok. Saya cuma menyampaikan saja, bukan memaksakan. Setiap rumah berbeda-beda keadaannya. Yang terpenting kita itu tetap saling mendukung. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Saya pamit dulu ya Bu. Iya Pak, makasih juga ya udah mampir. Maaf ya belum bisa bantu. Insya Allah kalau rezeki kami ada tahun depan, kami pasti ikut berpartisipasi. Amin, semoga rezekinya lancar ya Bu. Salam buat Pak Sarmin juga. Malunya aku ditanya soal sumbangan. Padahal pengen banget bisa ikut nyumbang, biar nggak dibilang pelit sama tetangga. Tapi gimana ya, isi dompet aja tinggal recehan. Sore harinya Pak Sarmin baru saja pulang dari memulung. Sarmin, kamu dari mana aja sih? Matahari udah hampir tenggelam.
kamu baru muncul sekarang. Mana hasilnya? Mau Bu, aku tadi lama karena harus keliling lebih jauh daripada biasanya. Tapi alhamdulillah masih bisa mengumpulkan sampah lumayan banyak. Udah, gak usah banyak alasan. Aku cuman mau tanya, mana uangnya? Kamu dapat berapa hari ini? Kasih sini semuanya, aku butuh buat belanja. Ini Bu, cuma 11.000. Harga sampah lagi pada turun, jadi hasilnya segini aja. Tapi insya Allah cukup buat beli nasi 2 bungkus ya, buat kita malam nanti. 11.000? Ya ampun, kamu kerja seharian cuma dapat segini. Ini mah gak cukup buat beli sabun, apalagi buat belanja bulanan. Kamu tuh ya, kerja, tapi hasilnya kecil terus. Bikin kesel aja. Aku sudah usaha semampu aku Bu. Aku muterin kampung dari pagi sampai sore demi dapat ini. Maaf ya kalau belum cukup. Yang penting kita itu bisa makan dulu malam ini. Saat di balai desa, baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih sudah datang berkumpul. Pada kumpulan warga sore ini, saya akan mengumumkan nama-nama yang tahun ini ikut menyumbang hewan kurban. Yang pertama Pak Seno sekeluarga, lalu kemudian Bu Narti dari RT 3, setelah itu ada juga dari Pak Rudi dan Ibu Sulastri. Bu Yati kok nggak disebut ya? Biasanya kan dia kan super pamer, kirain ikut nyumbang juga tahun ini. Iya, aku juga kaget. Soalnya kemarin dia sempat ngomong soal beli kalung baru. Kukira lagi banyak duit, tapi ya mungkin cuman gaya-gayaan aja. Ya namanya juga Bu Yati, kalau urusan gaya nomor 1. Tapi dia urusan patungan kurban mendadak hilang suara. Yang lainnya menyumbang seikhlasnya dan semuanya akan kita kumpulkan untuk membeli kambing bersama. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita semua diberikan rezeki lebih tahun depan. Namun saat ketika Bu Yati sedang belanja sayur, wah punya hati, tumben pagi-pagi banget udah menyambangi lapak saya. Mau beli apa nih Bu? Iya Bang Udin, cuman mau beli tempe 2 aja, yang kecil aja ya. Duit saya memang lagi pas-pasan. Masa Bu Yati cuma beli tempe 2? Kirain dia tuh yang paling gaya sekampung. Tasnya aja tuh yang kemarin kayak harga 1 juta. Bener banget. Tapi pas dia diminta iuran kurban, ngilang kayak ditelan bumi. Padahal kan ibu-ibu lain aja bisa nyumbang. Maka ada yang nyumbang kambing sendiri. Saya memang cuma beli tempe hari ini, karena yang itu kemampuan saya. Lagian soal iuran kurban itu kan bukan urusan kalian juga, kan? Loh, kamu kan cuma ngomentarin fakta, Bu. Biar semua orang juga tahu siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang cuma pamer doang. Kita ini hidup di lingkungan, Bu. Kalau satu orang nggak peduli, ya kelihatan lah. Lihat Bu Narti, meskipun cuma jualan gorengan, dia bisa kurban 1 ekor kambing. Masa ibu yang suka tampil ini itu gak bisa sisian sedikit pun? Kalian ini ngomong seenaknya ya? Kalian pikir hidup saya gampang? Apa kalian tahu tiap hari saya harus mikir gimana caranya makan? Sudah, jangan ribut di sini. Ini pasar, orang pada lihat. Lagi pula, masing-masing orang itu punya urusan dan rezeki masing-masing. Udah biasa Bang, Bu Yati itu memang jago cari alasan. Bukan sekali 2 kali kok begini. Dari dulu juga gayaan doang yang tinggi. Cukup, kalau kalian pikir saya nggak mampu, ya silahkan. Tapi jangan pernah samakan hidup saya dengan orang lain. Saya juga punya harga diri. Harga diri katanya. Tapi bukan ikut kurban aja, nggak punya keberanian. Malu dong Bu. Bu Yati pulang dengan perasaan yang marah. Dasar orang kampung. Suka banget ngurusin hidup orang lain. Aku kan aku gak akan biarin mereka ngejek-ngejek harga diri aku kayak tadi. Suatu hari nanti aku pasti bikin buktiin ke mereka semua. Setelah sampai di rumah, dia melampiaskan amarahnya.
Aku mau minta uang sekarang juga. Aku mau beli sapi buat kurban. Aku gak mau dipermalukan lagi sama orang sekampung. Aku capek denger sindiran mereka yang seolah-olah aku ini gak berguna. Loh Bu, sapi itu mahal. Uangnya dari mana coba? Aku ini cuma pemulung. Hari ini aja aku bawa uang cuma 11.000. Itu juga buat makan malam kita. Kita bahkan belum bayar utang warung minggu lalu loh Bu. Aku gak peduli. Kalau kamu gak punya uang, ya cari. Gadaikan sesuatu kek, pinjam kek. Aku capek jadi bahan omongan mereka. Masa kita ini selalu kelihatan paling susah? Paling gak punya. Aku juga pengen dianggap mampu kayak mereka. Bu, tanah warisan orang tua itu udah kamu suruh gadaikan tahun lalu. Ingat nggak? Katanya buat beli peralatan kecantikan. Karena kamu iri sama alatnya Bu Narti. Sekarang kamu nyuruh gadai apa lagi? Kita udah nggak punya apa-apa loh. Aku cuman pengen dianggap wajar di lingkungan ini. Aku malu terus. Aku malu terus jadi bahan omongan. Aku ngerti Bu perasaanmu. Tapi kita itu hidup bukan buat mengikuti omongan orang. Kita makan aja susah. Masa mau ngutang buat gaya-gayaan? Kita harus bisa terima kenyataan Bu. Kalau nanti terus-terusan begini, kita itu nggak akan pernah bahagia loh. Bu Yati diam dan masuk ke dalam rumah dengan marah. Ya Allah, sampai kapan ibu kayak begini terus? Aku cuma pengen hidup tenang. Meskipun sederhana, aku rela banting tulang. Asal dia itu nggak larut dalam gengsi. Di dalam kamar, Kenapa sih hidup aku harus kayak gini? Orang-orang terus merendahkan aku. Aku cuma pengen dihargai, dianggap ada. Tapi kenapa semuanya serba susah? Yati, kau ingin dihormati. Kau ingin mereka berhenti merendahkanmu. Aku bisa bantu. Siapa kamu? Dari mana kamu datang? Pergi dari rumahku. Tenang saja, aku hanya datang membawa solusi. Bukankah kamu ingin berkurban, tapi tidak punya uang? Ambil saja salah satu sapi mereka. Tidak sulit, cukup curi malam ini saja. Apa kamu gila? Mencuri sapi kurban itu berat, itu bahaya. Aku bukan pencuri, aku cuma gak punya pilihan. Kalau mencuri terlalu merepotkan, bagaimana kalau kita racuni saja sapi-sapi itu? Kalau kamu itu nggak bisa berkurban, orang lain pun jangan bisa. Biar semuanya merasa seperti kamu. Biar semua orang merasakan hinaan yang kamu juga rasakan. Jadi kalau aku racuni sapi-sapi itu, mereka juga bakal gagal kurban. Aku gak akan sendirian lagi. Betul, mereka akan merasakan pahitnya jadi dirimu. Mereka tidak akan tertawa lagi di belakangmu. Baiklah, aku setuju. setan itu tersenyum dengan sangat puas, kemudian menghilang dalam bayangannya. Lalu Bu Yati mengambil racun di dalam lemarinya. Aku beli ini dulu buat rencana lain. Aku sempat berpikir mau ngasih ini ke Sarme. Dulu aku pikir kalau dia mati aku bisa ambil tanah warisan itu sendiri. Tapi ternyata kalau dia jatuh miskin, semua rencanaku gagal. Tapi sekarang mungkin racun ini tetap bisa berguna. Kalau aku nggak bisa senang, orang lain juga nggak boleh senang. Biarlah semuanya terasa adil. Malam harinya dia langsung nekat melakukan aksinya untuk meracun hewan kurban. Maafkan aku ya, aku nggak niat begini dari awal. Tapi hidupku udah selalu pahit. Semua orang ngeremehin aku. Mereka pikir aku nggak mampu, nggak pantas, cuma jadi bahan ledekan. Sekali aja aku pengen mereka ngerasain perasaan yang aku rasain setiap hari. Kalian nggak tahu rasanya hidup di bawah tekanan, dipandang rendah, dicap gagal. Kalau aku nggak bisa kurban, maka kalian juga nggak akan ngerasain kebanggaan itu. 5 menit kemudian. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku udah capek pura-pura kuat. Keesokan harinya saat semua hewan kurban hendak disembelih, para warga dan panitia terkejut karena semua hewan kurbannya mati. Loh, kenapa sapi ini tidak bergerak sama sekali? Biasanya kalau kita dekati seperti ini pasti mengeluarkan suara atau gelisah. Pak, bukan cuma satu ini semuanya. Semuanya udah nggak bergerak, napasnya juga nggak ada. Ya Allah, ini semua hewan kurban mati. Astagfirullahaladzim, gimana bisa begini?
Baru semalam saja kita cek sendiri, semuanya sehat, semuanya aktif makan juga lahap. Pak, ini badannya dingin. Udah nggak ada tanda-tanda hidup. Saya nggak ngerti. Ini semacam musibah. Anak saya dari kemarin nungguin daging kurban. Dia sampai bantuin bungkus plastik segala. Ini pasti nyakitin hati banyak orang. Kita udah kerja keras buat nabung setahun. Pak, saya rela ngulangin belanja demi bisa nyumbang kurban. Tapi malah begini jadinya. Kita harusnya tahu penyebabnya. Jangan-jangan ada yang sengaja semua hewan itu mati bersamaan. Terlalu aneh kalau kita ini kebetulan. Ya sayang banget ya. Aku nggak bisa makan daging sapi dong Tony. Padahal kan udah kebayang enaknya kalau dibikin rendang. Lalu Bu Yati kemudian pergi. Loh, kok Bu Yati malah kelihatan seneng gitu sih? Kita semua di sini sedih loh Mbak. Dia malah kayak nggak ada rasa. Dari kemarin juga kelakuannya aneh. Kayak orang nggak peduli sama lingkungan. Bisa-bisanya ngomong kayak gitu pas suasana duka begini. Entahlah, tapi kayaknya ada yang disembunyiin sama dia. Nggak wajar sikapnya. Jadi sekarang gimana Pak? Masa desa kita tahun ini nggak ada yang kurban sih? Ya kalau bisa sih, jangan. Ya sudah, begini saja. Saya akan mencoba untuk pergi ke rumahnya Juragan Toto. Dia akan punya peternakan sapi banyak. Nanti masalah uang, kita pakai uang dari kas masjid saja ya. Tadi aku sempat periksa-periksa, kayaknya nih hewan kurbannya bukan mati secara alami deh. Tadi aku ngecek air dan pakannya kayak ada bau obat gitu. Jadi kayaknya ada yang meracuni hewan kurbannya Pak, sampai mati. Hah? Beneran Pak? Ya Allah, siapa sih yang sampai segitunya teganya? Semua orang itu diberi balasan. Semoga orang itu diberi balasan yang setimpal. Iya, kita sama gak terima dizolimi kayak gini. Semoga dia mendapatkan balasan yang seharusnya. Amin, amin, amin. Langit mendung tiba-tiba menyelimuti kampung. Aduh, mendung banget. Mana anginnya kenceng begini. Jangan-jangan mau hujan gede nih. Harus cepet-cepet masuk rumah. Jangan sampai kehujanan. Saat Bu Yati sampai di depan rumah, langit seketika menyala terang karena kilat. Sebuah petir menyambar keras ke arahnya. Ketika tubuh Bu Yati terpental ke tanah dan dalam sekejap berubah menjadi seekor sapi besar dan juga gemuk. Saat itu dari dalam rumah Pak Sarmin keluar sambil membawa karung kosong. Ia baru saja selesai beres-beres dan hendak mencari sampah lagi. Loh, ini sapi siapa yang tiba-tiba ada di depan rumah? Gede banget, gemuk lagi. Kok bisa-bisanya nyasar sampai sini ya? Jangan-jangan ini sapi kurban dari masjid yang lepas. Tadi katanya semua sapi di lapangan mati. Tapi yang ini sehat-sehat aja. Wah, bisa jadi ini rezeki tak terduga. Bisa disumbangkan buat kurban deh. Sarmin celingkukan ke sekeliling rumah memanggil istrinya. Bu Yati, Bu, Ibu di mana? Ada sapi di depan rumah loh Bu. Ibu dengar nggak? Aku mau tanya ini sapi siapa? Oh, Ibu paling lagi di dapur. Ya udah deh, sapi ini jangan sampai lari lagi. Aku bawa aja ke masjid. Kasihan warga nggak jadi kurban gara-gara sapi-sapinya mati semua. Sarmin kemudian membawa sapi itu ke masjid untuk dijadikan hewan kurban, tanpa tahu sapi yang sejatinya adalah Bu Yati hanya bisa mengikutinya.